Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, belajar sejarah. Pernahkah historian membayangkan sebuah pesisir pantai yang dulunya hanya berupa hutan kecil, tempat bertemunya para pedagang lintas samudra, kini bertransformasi menjadi salah satu kota paling toleran dan dinamis di gerbang Pasifik Indonesia? Pada video kali ini, saya akan mengajak historian melintasi lorong waktu, menelusuri jejak kaki para leluhur Minahasa, aroma cengkeh yang memikat bangsa Eropa, hingga semangat patriotisme yang membangun pondasi kota Manado. Bagaimana kisah lengkap dari Tanah Wenang yang luar biasa ini? Yuk tonton videonya sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sejarah Manado tidak dimulai dari sebuah gedung beton, melainkan dari sebuah pemukiman kecil bernama Pogidon. Pada abad ke-14, wilayah yang kita kenal sekarang sebagai Manado sebenarnya berada di bawah pengaruh kerajaan-kerajaan lokal di Minahasa dan kepulauan sekitarnya. Penting untuk dipahami bahwa nama Manado sendiri tidak muncul begitu saja di daratan Sulawesi. Nama ini berasal dari pulau yang sekarang kita kenal sebagai Pulau Manado Tua. Kata Manado diambil dari bahasa lokal, Manarau atau Manado, yang berarti di jauh. Pada tahun 1623, pusat pemukiman dipindahkan dari Pulau Manado Tua ke daratan utama yang berada di ujung semenanjung Sulawesi, yang saat itu disebut Wenang. Penduduk asli suku Minahasa mengolah tanah ini dengan sistem pemerintahan adat yang kuat. Di sini, perdagangan barter mulai terjadi antara penduduk pedalaman yang membawa hasil bumi dengan para pelaut dari Maluku dan Filipina. Daya tarik utama wilayah ini adalah rempah-rempah. Bangsa Spanyol adalah orang Eropa pertama yang menginjakan kaki di sini pada awal abad ke-16. Mereka melihat potensi strategis Manado sebagai titik singgah menuju Maluku. Namun, pengaruh yang paling membekas dimulai ketika bangsa Portugis menyusul. Mereka membawa misi ganda, perdagangan dan penyebaran agama. Kehadiran Eropa mengubah lanskap sosial Manado. Dari sekedar pemukiman agraris maritim tradisional, Manado mulai masuk ke dalam peta geopolitik dunia. Persaingan antara Spanyol, Portugis, dan penguasa lokal seperti Kesultanan Ternate menjadikan wilayah ini zona panas perebutan kekuasaan. Titik balik sejarah Manado terjadi pada tanggal 1 September 1679. Inilah momen yang sering dirujuk dalam dokumen sejarah sebagai pengukuhan eksistensi Manado secara administratif kolonial. Pada saat itu, para kepala walak atau pemimpin adat Minahasa mengadakan perjanjian dengan gubernur VOC di Ternate, Robertus Paartbroek. VOC melihat Manado sebagai lokasi kunci untuk membendung pengaruh Spanyol dan Kesultanan Ternate. Sebagai bagian dari kesepakatan, Belanda membangun sebuah benteng kayu yang kemudian dipermanenkan dengan nama Fort Amsterdam. Disinilah Manado mulai tumbuh sebagai pusat pemerintahan. Pola tata kota mulai terbentuk di sekitar benteng. Sekolah-sekolah misi didirikan, dan integrasi antara budaya lokal Minahasa dengan pengaruh Belanda menciptakan identitas unik yang dikenal sebagai Borgo atau masyarakat peranakan.
Memasuki abad ke-19, Manado bukan lagi sekadar pos perdagangan kecil. Produksi kopi dan cengkeh melonjak drastis. Pemerintah kolonial Hindia Belanda menjadikan Manado sebagai ibu kota residensi Manado. Namun, hubungan ini tidak selalu damai. Munculnya perlawanan-perlawanan kecil dari rakyat pedalaman menunjukkan bahwa semangat kemandirian tetap ada. Di sisi lain, pendidikan berkembang pesat. Pada tahun 1881, sistem sekolah di Manado dianggap sebagai salah satu yang terbaik di luar Pulau Jawa. Hal ini melahirkan kelas terpelajar yang nantinya akan berperan penting dalam pergerakan nasional Indonesia. Manado pun mendapat julukan sebagai kota pendidikan di timur. Laju sejarah Manado terhenti sejenak oleh dentuman bom Perang Dunia II. Pada 11 Januari 1942, Jepang mendarat di Manado melalui Pantai Firdaus. Kota ini hancur lebur akibat pengeboman sekutu yang berusaha mengusir Jepang. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, terjadi peristiwa heroik yang dikenal dengan peristiwa Merah Putih 14 Februari 1946. Para pemuda dan tentara Kenil Pro Republik di Manado berhasil merebut kekuasaan dari tangan Belanda. Mereka merobek warna biru pada bendera Belanda dan mengibarkan sangsaka merah putih di atas tangsi militer Wuling. Ini adalah bukti nyata bahwa meski secara geografis jauh dari Jakarta, detak jantung Manado adalah detak jantung Indonesia. Setelah masa pergolakan Permesta, pada akhir 1950-an, Manado memasuki era rekonsiliasi dan pembangunan. Kota ini secara resmi ditetapkan sebagai kota madya. Fokus beralih dari sekadar agraris menjadi pusat jasa, pariwisata, dan perdagangan. Penetapan Taman Nasional Bunaken pada tahun 1991 membuka mata dunia terhadap kekayaan bawah laut Manado. Puncaknya penyelenggaraan World Ocean Conference pada tahun 2009 menahbiskan Manado sebagai kota pertemuan internasional. Itu tadi sejarah singkat Manado. Kini Manado berdiri tegak sebagai simbol kerukunan dengan semboyan Sitou Timou Tumou To, yang artinya manusia hidup untuk memanusiakan orang lain. Dari sebuah pulau kecil bernama Manado Tua hingga menjadi kota modern yang gemerlap, sejarah Manado adalah kisah tentang ketangguhan, keterbukaan, dan persatuan. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang bagaimana kita membawa nilai-nilai keberanian para leluhur untuk membangun masa depan. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.